Amerika itu sekarang kuliah juga udah bukan choice. Jadi masuk ke kampus-kampus yang 4 tahun, 5 tahun udah bukan pilihan utama. Karena ada juga kampus-kampus yang memberikan kursus-kursus pendek kayak Harvard, MIT, semua kampus-kampus di Amerika itu kursus pendek yang gratis online. Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Edisi spesial Unhas Figur kali ini, kita akan membahas cerita yang ditulis jauh dari tanah air. Dari negeri yang sering disebut sebagai negeri Paman Sam. Tapi ini bukan sekadar cerita negeri Paman Sam. Ini merupakan cerita bagaimana tentang bertahan di perantauan, berkarya di tengah terbatasan, dan bersuara di antara dua negara. Pokoknya hari ini sudah bergabung di kami di studio Unhas TV, sudah ada beliau merupakan seorang penulis diaspora dan juga pencerita yang hebat. Beliau merupakan Ikhwan Musafir atau yang diakrab sebagai Bang Imus, merupakan seorang penulis dari buku cerita dari Paman Sam. Selamat siang Bang Imus. Selamat siang Najwa, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Imus gimana kabarnya? Alhamdulillah menikmati Indonesia, I really enjoy. Alhamdulillah bersyukur banget bisa berada di sini. Oke, bagaimana tadi nih perjalanan menuju Unhas? Alhamdulillah ini juga pertama kali masuk kampus Unhas ya. Jadi selama ini mendengar Unhas itu hanya dari luar Indonesia. Begitu masuk, wow ternyata Unhas itu lebih besar dari yang saya dengar gitu ya. Impresif, pohon-pohonnya besar. That's really cool campus. I wish I have more time. Jadi bisa lihat Unhas lebih jauh lagi gitu. Tapi sudah sampai di kampus ini, saya impress banget ya. Oke, luar biasa. Lalu bagaimana nih? Udah kemana aja nih selama di Makassar? Makassar kita baru sampai tadi malam ya. Jadi ini abis dari sini baru akan cruising around si what Makassar have. Jadi kita ke Indonesia saat ini memang tripnya itu sekalian trip keluarga, kemudian kebetulan saya launching buku kemarin di Jakarta, dan juga ingin memperkenalkan audiens saya yang dari Amerika tentang Indonesia dari perspektif seorang Bang Imus gitu ya. Jadi Jakarta itu seperti apa, Bandung apa yang ditawarkan, kita kemudian ke Bali, now Makassar time, see what they have in Makassar. Saya sudah cruising around sih, nanti insya Allah nanti akan ke kebun teh di Ujung Pandang ya. Iya betul. Ya itu, can't wait. Tapi saya juga can't wait untuk sharing dengan teman-teman di sini. Oke, luar biasa. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam tentang buku Bang Imus, kita mau tahu dulu deh. Sebenarnya Bang Imus ini asalnya dari mana sih? Baik. Ya, saya itu ya orang kampung ya. Jadi kalau kita bicara orang kampung ya, saya kampung banget dari Bitung, tepatnya di Sulawesi Utara. Itu ketika saya lahir dan besar di sana itu, kampung kita itu bahkan listriknya itu harus gantian. Jadi kalau 3 hari listrik, besoknya mati, tunggu 3 hari lagi. Sama dengan air juga gitu ya. Jadi benar-benar seorang kampung. Jadi kalau teman-teman di sini bisa related banget. Saya dari kampung yang tidak punya modal apa-apa. Orang tua juga pegawai negeri sipil kecil ya. Jadi I'm not growing with the silver spoon. Jadi istilah orang Amerika itu, kita tuh tidak terlahir dari keluarga yang kaya gitu ya. Jadi saya cuma mau sharing cerita aja nih. Dulu waktu long time ago, kita karena di kampung itu karena air itu harus gantian. Jadi 3 hari airnya hidup, kemudian 3 hari kemudian kita harus, itu pun airnya ngalir ke rumah, kita harus ke bawah tuh, harus jalan kaki 30-40 menit bawa yergen gitu kan, nunggu gitu, antrian. Nah, pada saat saya nunggu itu, sepupu saya cerita nih itu Spider-Man bagus ya, karena Spider-Man ceritanya di New York kan. Terus saya bilang, saya nggak mau nonton Spider-Man, saya mau ke Amerika. That was like, saya masih 6-7 tahun waktu itu. Nah, orang-orang di belakang saya itu mendengar tuh kayak ngetawain aja gitu. Ini anak kecil, air aja kita nunggu, belagu-belagu mau ke Amerika gitu kan. Tapi I have a dream. Saya punya mimpi, saya akan ke Amerika, saya harus ke Amerika. Tahu nggak, setelah 20 tahun kemudian, saya di Amerika, orang-orang yang menertawakan saya di kampung, saya kirimin oleh-oleh dari Amerika semua. Mereka langsung, wow, anak itu benar-benar. Jadi memang kita harus punya mimpi. Kita harus berani bermimpi karena mimpi itu gratis. Betul. Ya kan, yang mahal itu bagaimana kita
mempertahankan mimpi dan mewujudkan. Jadi saya itu anak kampung dari Bitung, kemudian for some reason gitu, alhamdulillah karena punya mimpi itu, saya mencari jalan untuk ke Amerika dan bisa kuliah, bisa mencari peluang untuk kuliah dan bisa peluang kerja sampai akhirnya sekarang menjadi diaspora Indonesia, dan saya menulis buku itu untuk sharing ke teman-teman, terutama para generasi muda saat ini, bahwa banyak peluang di luar sana, yang penting kita mau bermimpi. Mungkin itu pembukanya ya. Oke, menarik sekali. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi pembawa, apa alasan utama Bang Imus itu dari Bitung ke Amerika? Apa yang membawa Bang Imus untuk melakukan hal tersebut? Ya. That's a very good question. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa memilih kalau kita terlahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin. We have no choice. Tapi itu tidak bisa menjadikan kita alasan untuk maju. Betul. You know, saya aja dari kampung yang kecil kemudian pengen ke Amerika, bermimpi aja kan, kita gratis, nggak ada yang minta charge kita untuk itu. Jadi memang saya ingin keluar dari kepapahan, keluar dari kemiskinan. Tapi kita harus punya strategi. Nah itulah, jadi saya banyak keinginan, saya ingin merubah hidup, keinginan ingin merubah circle. Jadi kan kalau circle kita misalkan lahir dari orang susah, kemudian kita tidak memotong circle itu, nanti anak cucu kita akan sama juga circle-nya. That is my point. Kita cut circle-nya, kita cari circle yang lain, kita bentuk circle kita. Nah itu yang membuat saya kebetulan saya itu dulu suka membaca ya. Itu pun membacanya ya dari koran-koran gratis ya, koran-koran sudah lebih sebulan 2 bulan, itu yang itu yang akan membuka wacana kita. Ternyata banyak orang Indonesia yang keluar dari Indonesia, mencari peluang di Indonesia, dan nanti kembali lagi ke Indonesia. Kita membangun Indonesia, tentu dengan cara kita masing-masing. Betul, dengan cara yang berbeda. Cara berbeda, tapi tetap niatnya kita akan bangun Indonesia. Oke, luar biasa. Sudah membawa alasan untuk Amerika. Sampai di Amerika, minggu-minggu pertama apa sih yang dirasakan? Tentu apakah realitanya sesuai dengan ekspektasi? Nggak ada contoh Makassar kayaknya. Jadi memang satu hal yang ingin saya tanamkan ketika kita udah keluar. Tadinya kan saya dari Bitung, saya ke Jakarta sekitar I think about 10 years di Jakarta. Jadi ketika kita mau merantau itu, ekspektasi kita itu, kita harus siap mental. Betul. Apapun yang terjadi, jadi jangan bermimpi yang indah-indah dulu. Pas the worst scenario sudah harus kita pertimbangkan ya. Itu termasuk dari finansial, dari segala macam. Nah, dari segi makanan, kemudian budaya ya. Yang awalnya itu komunikasi ya. English itu perlu banget. Itu yang kadang walaupun kita pintar ya, banyak anak-anak Indonesia yang pintar, tapi kalau tidak bisa bahasa Inggris, orang tidak tahu kalau kita pintar. They do not know. Jadi yang saya dapatkan itu sebenarnya dari segi mental aja, I'm ready. Maksudnya kalau kita sudah bisa tinggal di Jakarta, if you can live in Jakarta, you can live anywhere in the world. Jakarta itu kayak training kita ya, Jakarta itu tough. Lain rimbanya gitu, dari segi kemacetan, dari segi biaya hidup, dari macam-macam. Kalau kita sudah bisa hidup di Jakarta, kita mau ke Amerika, mau ke London, Australia, anywhere, Dubai, it easy karena sudah dibina di Jakarta, sudah di Jakarta itu keras ya? Keras ya, benar. Itu benar. Tapi memang it's really tough. Tapi itu justru membuat kita mental kita kuat. Jadi ketika saya ke Amerika, it's not really hard. Maksudnya sudah terbiasa lebih keras dari ternyata Jakarta masih lebih keras dari Amerika. Cuma itu tadi yang bahasa Inggris itu yang kadang kita mau ngomong ini, mereka ngelihat kita what? They don't understand. So that's also my problem the first year, 2 years. Tapi jangan khawatir, dengan berjalannya waktu, yang penting kita praktis. Itu juga saya bilang ke anak-anak teman-teman tuh, you have to practice English. No matter you bisanya salah, jangan takut salah. Justru kita belajar dari kesalahan kita gitu. Kalau kita hanya ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? No, kita nggak akan pernah menjadi baik kalau kita takut duluan. Iya, udah takut duluan. Jadi memang you have to try, do it. Kita learning by doing. Kalau kita salah, sampai sekarang pun saya kadang masih salah bahasa Inggrisnya. So what? Gitu loh. Orang-orang bule juga kadang nggak bisa bahasa Inggris. Jangan salah. Orang-orang Eropa yang ke Amerika, bahasa Inggrisnya acak-adul, grammarnya berantakan. Jadi kita jangan mau kalah mental karena gara-gara dia kulit putih terus wah dia bahasa Inggrisnya bagus. No way. Kita Indonesia we smart.
tapi we have to be brave. That is my like. Jadi soal mental saya siap, soal ekspektasi saya tidak ekspektasi yang terlalu. Cuma itu bahasa Inggris itu yang saya masih trouble at the beginning. Kadang saya bingung juga mimpi itu saya bermimpi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Masih sering dibingungkan antara itu kedua. Iya, karena itu ya maksudnya dari skill bahasa itu akan membuat kita membuka jalan mencari kerja itu lebih mudah dan membangun network. Jadi kita bukan hanya teman-teman orang Indonesia, orang-orang Amerika, orang Afrika, terus Arab, Amerika. Ini so many imigran di Amerika. Kalau kita punya skill bahasa, is open our skala kita akan terbuka lebih besar lagi. Oke, lalu kita sebenarnya juga curious nih tentang apa sih tantangan terbesar selama Bang Imo selama ada di Amerika yang mungkin boleh di-share? Iya, that is very good question. Jadi mungkin karena saya sudah 20 tahun lebih ya di Amerika. Mungkin saya kasih perspektif orang yang baru datang ya. Okay. Orang yang baru datang di Amerika. Kalau saya sudah mungkin lebih ke sudah global citizen ya. Saya sudah kemana ke sini sudah banyak travel di channel saya banyak saya bahas soal travel channel, tapi perspektif orang Indonesia yang pertama ke Amerika itu jadi kadang culture shock. So culture itu masih kerasa. Kemudian tapi kayak saya lihat sekarang nih makanan di Jakarta ya, spesial di Jakarta sudah banyak westernnya. Jadi soal makanan akan familiar. Pizza sudah sering makan pizza di sini. Kalau zaman saya dulu, saya muntah makan pizza karena orang kampung kan. Tapi kalau kayak sekarang udah kebiasa hamburger di mana-mana. Kemudian makanan-makanan Amerika sudah diperkenalkan ke orang Indonesia. Jadi soal makanan barangkali it's not big deal. Terus banyak makanan Indonesia, seafood, at least Asian food itu ke makanan-makanan Asian food banyak jadi soal makanan tidak cuma itu tadi culture-nya itu kadang masih shock gitu ya, apalagi kalau dia sebagai orang Indonesia yang kuliah. Jadi ke Amerika itu kan banyak jalur yang bisa kita masuk ya. Nanti akan saya share juga nanti bagaimana kita masuk ke Amerika juga bisa secara gratis, bisa juga atau dari jalur beasiswa atau dari jalur pekerjaan. Nanti bisa di buku saya itu ada beberapa bab yang saya share juga gitu. Jadi saran saya sih teman-teman itu kalau soal makanan it's easy, persiapkan aja mental karena culture-nya itu kadang nobody care gitu kan, kita kehilangan di jalan. Kalau di sini kan mau nanya orang, Pak permisi mau ke sini, orangnya tuh sampat-sampat orang Indonesia ya, oh iya Pak masih gini-gini sana. Kalau di Indonesia di Amerika no they don't care. Kita pakai GPS jadinya gitu. So that is another thing we have to be ready about it. Oke, dari tantangan tersebut, kalau dari Bang Imo sendiri, pernah nggak sih merasa sendiri banget ini di Amerika dan merasa homesick? Ya pasti. Jadi itu juga yang saya tekankan ke teman-teman ya. Kadang you lost yourself. Kadang kita tuh terlalu tersendiri, terpojok di Amerika, di sudut apartemen di kamar, sementara tugas-tugas kuliah assignment tuh numpuk. You have nobody, hanya stres, bisa depresi. That also can happen. Jadi kemudian ada juga di sisi lain ada anak-anak Indonesia yang mencoba berbaur dengan orang Amerika, kemudian kehilangan jati diri, menjadi lebih gila daripada orang Amerika gitu. Jadi mereka lebih Amerika daripada orang Amerika sendiri. Ya itu juga makanya kita harus kumpul dengan komunitas. Jadi cari komunitas. I don't have any issue with it karena saya banyak kenal komunitas. Amerika itu punya 50 state. Di tiap state itu terutama kantong banyak ada beberapa kantong state orang Indonesia di sana. Nah, itu yang kita cari komunitas itu akan melindungi kita. Jadi kita teman-teman biasanya kalau di kampus itu ada permias itu kayak perkumpulan mahasiswa Indonesia di itu juga mereka bisa kayak saling support ya. Jadi saya ini nih dosennya saya mau untuk semester depan jadi ada yang bantu juga gitu. Tapi itu yang jadi cari komunitas Indonesia yang kalau student ya yang akan membantu kita keluar dari zona kesepian itu. Oke, sebagai orang yang pernah kuliah di Amerika sendiri, apakah Bang Imo sendiri merekomendasikan kepada Sobat Akademika Unhas untuk melanjutkan studinya sendiri? Sobat Akademik, of course dong, harus ya, cari peluang, banyak peluang di sana. Karena Indonesia bagus ya, alhamdulillah. Cuma banyak juga peluang di sana. Kita tuh harus keluar dari zona zaman. Zona comfort kita. Jadi gini, satu hal yang saya kayak
air ya, kalau kita beli air, I don't know wanna say apa mereknya apa, kita bisa kan beli satu botol air. Kalau kita belinya di supermarket atau di grocery gitu kan, misalkan harganya mungkin I don't know 20.000 dapat berapa biji, 6 biji kan, itu harganya air ya. Itu kalau kita beli 6 biji dapat 20.000. Tapi kalau kita beli misalkan di hotel, satu biji itu bisa 50.000, ya kan? Apalagi kalau kita beli di airport, naik lagi. Ya, padahal dengan air yang sama. You know, jadi orang yang sama, tapi kalau kita pindah lokasi kita, harga kita itu akan naik. Of course, dengan kapasitas Anda di UNAS barangkali di Indonesia, tapi kalau kita pindah ke tempat, kita akan dihargai lebih baik lagi gitu. Makanya you have to move. Kita cari peluang di luar dengan banyak diaspora teman-teman Indonesia tuh yang harganya itu naik otomatis. Terus di dada masih ada Garuda, tapi di dompet itu dolar gitu istilahnya ya. Jadi kalau kita pindah air aja itu nilainya aja beda gitu. Apalagi manusia, apalagi kita ya, apalagi teman-teman di sini gitu ya. Itu makanya saya sangat menyarankan see opportunity out there. It's not necessary, tidak mesti harus Amerika. Masih ada juga Australia, ada juga London, Turki malah buka peluang gratis gitu. Di Amerika juga banyak peluang-peluang gratis. Walaupun memang saat ini Amerika tidak baik-baik saja, tapi memang secara keseluruhan Amerika itu sistemnya itu sudah infrastruktur sistemnya itu sudah bagus gitu. Oke, menarik sekali. Kita bakal kulik lebih dalam lagi nih Bang Imus, tapi tahan dulu ya. Iya. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan ngulik lebih dalam lagi bersama Bang Imus, tapi setelah jeda berikut. Baik, Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya tentunya Andi Putirnaja, masih dengan bersama Bang Imus. Kita lanjut lagi nih Bang Imus. Siap. Oke, kita mulai bahas tentang bukunya Bang Imus deh. Kapan sih sebenarnya Bang Imus tuh merasa kalau saya harus menulis buku ini? Ya, jadi awal buku ini sebenarnya buku ini prosesnya cukup lama ya, karena life happen kan, kita punya keluarga, punya study dan sebagainya. Jadi saya ketemu setiap orang tuh punya cerita ya. Banyak diaspora Indonesia yang sering saya ketemu, dan itulah mulai terpikirkan bahwa sebenarnya cerita ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi footprint gitu. Dulu waktu saya pertama kali ke Amerika, saya tuh nggak tahu. Nggak ada kayak how to-nya itu nggak ada gitu. Jadi kita meraba, cari jalan sendiri gimana cari kuliah di Amerika, gimana kerja di Amerika. Nah, ketika saya ketemu teman-teman yang memberikan saya info-info ini, itulah kepikiran, wah ini sepertinya seandainya saya tahu ini dulu dari dulu gitu kan, I went to America right away gitu. Tidak terlambat. Makanya dengan itulah saya berpikir ini barangkali info-info seperti ini harus saya abadikan dan saya share ke teman-teman terutama generasi muda di Indonesia. Itu yang jadi you have to write. Dan ini juga saya encourage ya ke teman-teman juga menulis karena itu akan menjadi legacy. Oke, lalu kalau makna menulis sendiri menurut Bang Imus, apakah itu bentuk ekspresi diri, cara perlawanan, atau bagaimana? Itu mismatch ya, jadi memang ada kayak buku itu sendiri 85% based on true story. Jadi memang buku itu judul bukunya Cerita dari Paman Sam. Tokoh utama dari buku ini adalah Samsul. Sementara Paman Sam sendiri kan Amerika itu nama nickname-nya itu Paman Sam ya. Nah, Samsul ini tokoh dari buku itu anak Gorontalo yang somehow dapat peluang ke Amerika. Nah, Sam ini
Samsul itu akhirnya di buku kelimanya itu akhirnya dia bercerita ke teman-teman, ke ponakan-ponakan, makanya cerita dari Paman Sam. Jadi ada dua meaning, meaning cerita dari Amerika dan cerita dari memang Paman Sam itu sendiri gitu. Dan memang tokoh Paman Sam ini sendiri adalah pemuda kampung yang memang kalau orang Gorontalo itu memang biasa kalau orang Gorontalo hitam gitu kan, dekil dan that's a typical orang kampung. Dan kemudian dia dapat peluang ke Amerika dan memang ceritanya mengalir seperti itu, dan memang karena dari true story, dan dia akhirnya ketemu orang Amerika, orang bule, dan menjadi istrinya. Si Samsul ini. Nah kemudian itulah perjuangan antara perbedaan culture dan sebagainya. Bagaimana bertemu dengan keluarga si Emily. Emily ini adalah istrinya si Samsul. Itulah culture shocknya ini yang membuat buku ini sangat menarik untuk dibaca. Dan di samping itu Samsul ini juga banyak ketemu teman-teman yang mahasiswa, kemudian ketemu diaspora Indonesia yang merantau. Ada juga kayak ada beberapa case yang memang true story. Ada diaspora ibu-ibu ke Amerika terus membiayai anaknya kuliah. Dia sampai 15 tahun karena apa? Di Indonesia dia dapat KDRT sama suaminya. Kemudian dia lari ke Amerika cari kerja. 15 tahun di sana, kirim uang ke Amerika terus sampai anaknya berhasil jadi dokter di Indonesia. Dan itu true story. Walaupun memang namanya sudah saya ganti namanya, dimodifikasi, tapi memang itu cerita yang saya dengar. Makanya lahirlah pemikiran-pemikiran banyak jadi tidak merantau itu tidak hanya manis-manisnya aja, banyak pahit juga, suka dukanya banyak juga di situ. Nah ini Samsulnya inilah, dari kacamata Samsulnya ini saya mencoba membawa cerita kehidupan masyarakat Indonesia di Amerika. Oke, tapi sebenarnya fokusnya apa sih yang ingin dibagikan selain hal tersebut tadi yang barusan Bang James bilang? Ya, jadi sebenarnya behind dari buku ini sebenarnya ingin bilang ke teman-teman nih, Sivika dari Unhas ini, bahwa banyak peluang di luar sana. You just have to find. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Terutama misalkan ke Amerika itu, contohnya dia punya program diversity visa. Itu namanya visa lotre ya. Setiap tahun pemerintah Amerika mengeluarkan 55.000 visa lotre, which is like green card, ke imigran baru. Imigran baru itu 55 setiap tahun diundi. Jadi caranya itu kita cuma masukin nama sama nomor, kita daftarin tiap bulan Oktober, nanti pengumumannya bulan Mei. Kalau nomor kita keluar, berarti kita tinggal ngurus paspor, kemudian ke ngurus kesehatan dan sebagainya. Udah, habis itu kita ke Amerika, green card kita udah keluar di sana. Itu sebenarnya tidak kan easy ya, karena memang untuk ke Amerika itu yang bikin sulit itu surat-suratnya. Iya, betul. Nah itu salah satu cara yang saya coba kasih tahu juga ke teman-teman. Banyak cara kok. Yang penting kita mau dulu gitu, mau nggak gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya nggak punya uang nih, mau ke luar negeri, itu that's no excuse. Zaman now, there is no excuse. Bisa kita kerja aja dulu mau jadi driver online, kita mau delivery, nggak apa-apa. It's not what important you are right now, no. Apa yang penting itu kita akan di future. Jadi kalau sekarang kita nggak punya duit, nggak apa-apa, kita kerja dulu, kumpulin duitnya sampai berapa kita targetin gitu kan. Dan mimpi itu harus kita harus momennya itu kita picture. Jadi misalkan gini, kita mau ke Paris, cari foto di online atau apa monumen Eiffel itu ya, Paris itu, kita foto, print out, taruh di depan kamar kita, di depan pintu belajar kita. Setiap ketika kita ke situ, kita akan lihat, oh, jadi mimpi kita itu akan terus kayak gitu. Kalau kadang mimpi naik turun ya, mungkin diomelin pacar atau dapat nilai jelek di kampus, turun down lagi, kita balik lagi ke kamar belajar, kita lihat mimpi kita naik lagi. Oh iya seperti itu. Terserah mimpi mau apa aja karena mimpi gratis kan. Ya itu, jadi kalau misalkan mau ke Amerika, foto aja gambar Amerika gitu kan, taruh di itu mimpi kita. Dan kita yang harus mewujudkan mimpi kita, jangan tergantung orang lain. Sekarang kita nggak punya duit, nggak apa-apa, kita cari aja kerjaan sampilan. That's what I'm doing. Itu yang saya lakukan dulu gitu sampai saya bisa ke Amerika. Saya kerja di pom bensin di Jakarta, saya kerja jualan loper koran gitu. Tapi yang penting bukan saat itu, yang penting the future. Jadi jangan kita mau cari excuse,
Kita tidak punya apa-apa. Kita datang dari keluarga susah. Orang tua tidak kita dalam. No, that is no excuse nowadays. Sekarang semua sosial media gampang dicari. Mau cari komunitas apa aja, anything. Kita gampang tinggal dicari gitu ya. Itu yang saya dari buku ini saya ingin menekankan ke teman-teman, banyak peluang di sana. Itu nggak mesti harus Amerika, ke Turki, pendidikannya gratis, ke London banyak. Cuma mau nggak kita gitu? Atau kita mau stay di tempat kita segini-gini aja, terus komplain aja di sosial media gitu, kabur aja dulu, bahwa Indonesia tidak baik-baik. Tapi you don't do nothing. Jadi ya itu nggak ada hasilnya kan. Jadi memang kalau memang Indonesia tidak baik-baik saja, kalau memang mau keluar negeri kita harus planning smart. Kita planning dengan terbaik, kita ukur itunya baru pelan-pelan. Nggak mesti berangkat besok, planningnya 3 tahun ke depan kita berangkat. Jadi ngumpulin duitnya dari sekarang gitu. Dan juga kita harus double check semua yang kita lakukan ya. Jadi kayak sekarang kan banyak kasus-kasus yang dikirim ke Myanmar, ke Thailand. No, we don't do that. Jadi kita harus double check. Kita mau ke sana siapa orang di sana. Jadi kita memang harus jangan mau dibujuk-bujuk. Oh, sama tetangga ini, tetangga dapat 2 juta, udah kamu dibiarin, diambil livernya apa semua. Lebih kita harus be smart. Dan juga sekarang zaman now ya di Amerika itu sekarang kuliah juga udah bukan choice. Jadi masuk ke kampus-kampus yang 4 tahun, 5 tahun udah bukan pilihan utama. Karena ada juga kampus-kampus yang memberikan kursus-kursus pendek kayak Harvard, MIT, semua kampus-kampus di Amerika itu kursus pendek yang gratis online. Tapi kita harus bisa bahasa Inggris. Yeah. That is the point. Belajar bahasa Inggris, kamu bisa dapat kursus-kursus itu, bisa belajar online, dapat sertifikasinya, bangun portfolionya, baru kita ngelamar kemana-mana. Nggak mesti harus Amerika. Dan sekarang digital nomad kan sudah kemana-mana. Betul. Maksudnya orang kerja, jadi kerja perusahaannya Amerika tapi tinggalnya di Indonesia gitu kan. That's a good opportunity. Good choice. Baru kemudian banyak peluang yang bisa kita bangun ketika kita dapat informasi seperti itu. Kira-kira seperti itu Najwa. Oke, then action and be smart. Ya, of course. Oke, lalu dari semua kisah yang dituangkan, mana sih yang paling membekas bagi Bang Imo sendiri dari buku ini? Ada pengalaman pribadi ya. Waktu itu saya ketemu calon istri saya kan. Kebetulan calon waktu itu dia dari Kentucky kan. Saya ditanya karena image Muslim di Amerika waktu saya itu sangat jelek sekali gitu. Apalagi setelah 11 September ya. Terus saya ditanya, apa menurut kamu poligami gitu. Saya bingung juga dengan bahasa Inggris pas-pasan. Mau jelasin poligami ini seperti itu. That is big. Yang terkesan banget. Jadi bagaimana saya menjelaskan konteks poligami dalam Islam itu seperti apa dengan bahasa Inggris pas-pasan. Itu yang sampai sekarang masih bagaimana itu yang membekas. Nah itu saya masukin di chapter poligami itu, bahwa di Indonesia aja kan isu poligami itu masih sensitif ya. Betul. Masih sensitif apalagi di Amerika dan tidak tahu Islam. Bagaimana kita menjelaskan hal yang sesungguhnya, everything on the table, nanti tinggal choice Anda, you wanna do it or not gitu. Itu yang secara pribadi, dan itu yang saya masukin di salah satu chapter di buku. Dan di buku itu juga saya ngikutin itu karena bukunya 2 tahun prosesnya, karena saya ngikutin perkembangan bahasa ya. Kalau mau ikut bahasa zaman kita tuh kayaknya wah ini oldies banget, zaman tua gitu. Jadi saya harus ikut research bagaimana bahasa anak Jaksel gitu, kayak boncos itu harus ngikutin juga. Dan dari situ makanya bukunya cukup kemarin di dalam buku itu si Samsul ini ceritanya ditinggal sama pacarnya yang dari Gorontalo gara-gara kasus skincare, which is yang sedang viral juga di Indonesia, ya kan? Ya, jadi pacarnya itu si Nou ini akhirnya harus kawin dengan juragan skincare dari Makassar. Akhirnya Samsul memilih menikah dengan orang Amerika seperti itu. Kemudian jadi memang ada hal-hal yang di buku itu juga dibilang, daripada kita ngabisin kuota di cellphone apa semua itu hanya nonton yang nggak benar, gosip-gosip selebriti, you don't need that. Itu ngabisin. Kita harus make smart. Cari info-info YouTube itu, mau improve bahasa Inggris atau kursus-kursus ini atau info-info yang keluar negeri banyak. Jangan nonton itu sampah. I'm sorry, it's just like otak kita itu akan berpikir apa yang kita masukin gitu. Kalau kita mau masuk ilmu-ilmu, jadi otak kita berpikir. Tapi kalau cuma nonton-nonton yang berita-berita kayak saya pikir sampah, ya itu
nothing. Dan akhirnya kita status sosial media kita juga akan seperti itu, akan sampah juga gitu, komen-komen yang nggak benar. Kita harus moving forward. You can do it gitu. Kalau saya aja anak kampung dari Gorontalo, dari Bitung, saya bisa, Anda semua bisa gitu. Saya tidak punya apa-apa, Anda pasti lebih dari saya. You can do it. Itu yang barangkali yang bisa saya ingin sampaikan di buku itu. Oke, menarik sekali. Lalu buku cerita dari Paman Sam ini kan baru seri yang pertama. Ya. Apakah nextnya akan ada seri-seri berikutnya atau seperti apa? Iya, jadi bukunya itu ada 5 seri kayak model-model Harry Potter gitu ya. Ini baru seri pertama, seri keduanya ini ada proses, tinggal editing dan sebagainya. Nanti ada proses ketiga, keempat sampai kelima. Nah, yang proses kedua ini, jilid keduanya itu how to, jadi kayak tutorial. Jadi di situ diceritakan Sam ketemu beberapa orang, ada yang masuk ke Amerika lewat jalur visa diversity, orangnya itu ditipu 5 kali. Jadi tiap tahun dia daftar nggak lulus, tiap tahun dia daftar nggak lulus. Tapi pendaftaran itu gratis. Nah, prosesnya itu ada di buku situ. Kemudian ada juga yang datang lewat visa turis gitu ya, macam-macam. Jadi how to, jadi tinggal opsinya aja, tergantung sesuai dengan kondisi teman-teman pembaca. Again, ini hanya membuka cakrawala. Choice in your hand. Kamu mau keluar, nggak mesti ke Amerika. Banyak kok luar-luar di sana, ke Jepang atau ke tempat-tempat lain masih banyak peluang. Cuma yang jelas kita aja yang mau gitu. We wanna do something about it. Jangan hanya komplain aja. Oh, Indonesia begini. Oh, ininya naik. Do something. I know easy for me to say, mungkin mudah bagi saya mengatakan, tapi saya sudah melakukan dulu 20 tahun yang lalu. Saya sudah kabur duluan 20 tahun yang lalu. Kalau teman-teman bilang baru kabur aja dulu, saya udah kabur duluan. Udah sampai, makanya saya balik ke sini ingin sharing ke teman-teman, ingin berbagi ke anak-anak di sini bahwa there is a way, there is a hope. Kita Indonesia bisa maju kok, insya Allah. Oke, lalu selama Bang Imus tinggal di Amerika, apakah itu mengubah sudut pandang Bang Imus terhadap Indonesia? Atau seperti apa tuh? Iya. Jadi saya juga banyak belajar ya, perspektif Indonesia seperti apa gitu. Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Cuma kita butuh tata negara, pengelolanya lebih baik barangkali. Kita butuh orang-orang yang lebih peduli dengan Indonesia. Dan lucunya, justru orang-orang yang tinggal di luar negeri itu yang lebih peduli dari Indonesia, yang lebih peduli dari kemajuan Indonesia. Orang-orang di luar negeri itu yang diaspora Indonesia itu yang lebih care gitu dengan Indonesia, malah ngirim duit, ngirim apa itu. Wah, kok begini ya? Karena kita sudah lihat di Amerika itu, di luar negeri itu seperti apa gitu kan. Perlakuan itu seperti apa, disabilitas itu diperlakukan seperti apa. Jadinya begitu kita lihat kampung, kok begitu ya gitu. Makanya mereka, orang teman-teman diaspora Indonesia itu lebih care. Mereka banyak ingin membantu Indonesia dengan cara masing-masing. Saya dengan cara buku saya itu. Jadi teman-teman lain juga banyak, saya pikir seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Bang Imus boleh sampaikan pesan kepada seluruh sobat Akademika Unhas, mungkin terutama yang masih mahasiswa yang merasa selalu ingin menyerah. Ya. Sobat Akademika Unhas ya. You can do it. You can do this. Jadi apapun persoalan kuliah itu is nothing compare what you gonna find outside. Jadi apapun masalah kuliah itu belum apa-apa, training Anda. Karena kehidupan itu lebih keras, bro. Jadi you can do it. Jadi semumpung masih kuliah, ambil sebanyak-banyaknya ilmunya, ambil sebanyak-banyaknya, karena begitu sudah keluar nggak bisa kembali lagi. So do it while you can, baru kemudian persiapkan diri Anda, karena peluang di luar sana banyak. You can do it. Saya buktinya gitu kan. Walaupun saya bukan seorang milioner, tapi sekarang saya bisa travel, saya bisa sharing dan sebagainya, which is you can do more than me. Anda semua bisa lebih dari saya gitu. Makanya semangat belajarnya, jangan putus asa, pertingkatkan kemampuan bahasa Inggris, karena itu kunci. Itu kenapa? Karena kalau kita bisa bahasa Inggris, kemampuan kita itu akan dinilai dan akan dihargai orang di luar sana. Mungkin itu kali Najwa ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Imus. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah obrolan kita dengan Bang Imus. Tentunya kita banyak belajar bahwa jarak bukan penghalang untuk kita tetap bisa mencintai, berkarya, dan bersuara. Dari kisah-kisah di negeri Paman Sam, kita diajak untuk merenung tentang siapa sebenarnya diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang ingin kita wariskan. Dari Bang Imus juga menjelaskan bahwa meski jauh dari kampung halaman, suara tetap bisa menggema dan karya tetap bisa diwujudkan. Terima kasih sekali
sekali lagi Bang Imus atas cerita dan inspirasinya. Thank you banget nih. Unhas TV luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Luar biasa. Pokoknya tentunya setelah ini Sobat Akademik Unhas, kita tidak hanya memiliki termotivasi untuk memiliki mimpi yang lebih besar, tetapi kita juga berani melangkah dan berbagi. Demikianlah podcast Unhas Figure kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Unhas TV. Saya Diputri Najwa, mewakili seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.